itu. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, akhlak katanya ialah suatu ungkapan tentang tabiat, hay'ah. Tabiat, orang kita bilang tabiat, tabiat, hay'ah, yang mana menetap di dalam jiwa. Jiwa maksudnya hati. Nih, dalam hati kita. Akhlak itu dia merupakan satu hal, ungkapan yang memang kebiasaannya tentang diri kita, yang mana dia sudah sebati, yang memang ada dalam diri kita. Yang perbuatan-perbuatan tertentu muncul daripadanya, nanti akan keluar satu-satu perbuatan, tindakan-tindakan kita, yang mana tindakan itu respon daripada, memang daripada dalam diri kita, tanpa dirancang, tanpa diplan, tanpa dipikir. Tak perlu fikir, dia akan respon. Pernah orang nampak orang marah, dia berpikir, lama dia berpikir itu, baru dia marah? No lah. Dia akan respon terus. Dia mau marah, dia respon terus. Dia mau cakap kasar, dia respon terus. Kenapa? Itu memang sudah ada. Memang sudah sebati, sebati dalam jiwa dia, dan dia akan respon benda itu. Lalu apa kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Maka akhlak ialah suatu ungkapan tentang tabiat yang melekat kuat di dalam jiwa, yang perbuatan-perbuatan tertentu muncul. Dia kata perbuatan tertentu muncul, ialah ada yang baik, ada yang buruk. Dan dengan senang dan mudah tanpa perlu berfikir atau direncanakan sebelum terlebih dahulu. Jadi kata Al-Imam Ghazali ini akhlak ini dia memang sudah sebati dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan dia akan keluar. Dua elemen nih, dia akan keluar. Yang pertama ucapan, yang kedua tindakan kita, perbuatan kita. Bagaimana ucapan kita? Kalaulah ucapan kita kasar, maka memang orangnya kasar. Itu memang sudah sebati dalam itu. Jadi dikatakan dia itu pacik, kasar, cakapnya memang kasar, jahatlah mulut, tapi hati baik. Ucapan yang kasar itu satu posisi yang lain. Kebaikan yang ada pada dia itu memang posisi yang lain. Ingat, fitrah manusia itu memangnya baik. Semua fitrah manusia itu memang baik. Mana ada manusia lahir-lahir jadi setan, jadi hantu? Enggak. Ada lahir-lahir jadi pencuri terus. Ada lahir-lahir jadi perompak? Tidak. Memang fitrahnya baik. Sehingga kata baginda Nabi Muhammad SAW, anak itu lahirnya fitrahnya suci seperti kain putih, maka kedua orang tuanya yang membentuk akan dia. Betul? Dia beritahu, maka orang tuanya lah yang akan membentuk, sama ada menjadi Nasara, Yahudi atau Majusi. Maka pembentukan itu daripada kecil. Kalau daripada kecil dia dibentuk seperti itu, maka sifatnya seperti itu. Kalau daripada kecil ditengking, dimarah, dikasar, maka jangan heran ketika dia membesar, mula dewasa, dia menjadi orang yang kuat memberontak, kuat marah, kuat melawan. Karena memang begitu tarbiyah dia. Pembentukan anak itu dia berdasarkan bagaimana dia dididik, bagaimana dia ditarbiyah, bagaimana dia diasuh. Kalaulah dia diasuh menjadi hafiz, maka akan lahir menjadi seorang hafiz. Kalau dia diasuh menjadi didoktrinkan, kau nak nanti kalau besar kau jadi doktor. Lalu daripada kecil dia ditarbiyah, dia diasuh, dididik bagaimana menjadi seorang doktor. InsyaAllah jadi seorang doktor. Kalau dia dididik menjadi seorang guru, InsyaAllah jadi seorang guru. Kalau dia dididik menjadi seorang yang alim, jadi alim. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita menilai makna itu macam gitu. Mari kita lihat apa kata Al-Imam Ghazali. Apabila tabiat tersebut yang mana daripadanya muncul perbuatan-perbuatan yang baik dengan mudah mengikut akhlak dan syarak. Nah, jadi kalau orang itu memang memang hatinya hati yang baik, maka dia akan keluar ucapan-ucapan yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Maka dia memang jiwanya baik, karena hatinya hati yang baik. Lalu kata Al-Imam Ghazali itu, kalaulah tabiatnya itu, kalaulah muncul perbuatan-perbuatan yang buruk daripada dirinya, ucapan-ucapannya yang kasar, keji, kotor, dan perbuatan-perbuatannya kasar,
Maka tabiat ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang dikatakan tabiat, yang dikatakan akhlak yang buruk. Tidak cukup jemaah pandangan Al-Imam Ghazali, mari kita lihat bagaimana pandangan Al-Imam Jurjani rahimahullah ta'ala berkenaan tentang akhlak. Definisi akhlak ini, kita baru cerita definisi ini jemaah, belum lagi kita cerita tentang akhlak Nabi ini, supaya kita paham akhlak itu apa maksudnya sebenarnya. Kata Al-Imam Al-Jurjani, ibaratun an hayatin li nafsi rasihatan tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin. Akhlak itu ialah suatu ungkapan tentang tabiat. Balik lagi, dia bilang tabiat juga, perangai lah nih, kelakuan. Akhlak itu ialah suatu ungkapan tentang tabiat yang menetap kuat dalam jiwa, yang perbuatan-perbuatan tertentu muncul daripadanya dengan senang dan mudah tanpa perlu dipikir atau direncanakan sebelum terlebih dahulu. Jadi Al-Imam Jurjani juga mengatakan bahwasanya akhlak ini ia merupakan satu ungkapan tentang tabiat, yang mana dia memang sudah berada menetap kuat di dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang nanti dia akan mudah keluar daripada sudut ucapan kita ataupun perbuatan kita. Dan perbuatan ucapan yang keluar daripada diri kita itu, ucapan yang keluar daripada mulut kita, perbuatan yang keluar daripada tindakan kita ini, itu tidak perlu dipikir dahulu, dia mudah bertindak. Kenapa? Itu memang sudah ada, sudah sebati, sudah kuat dalam jiwa kita. Maka Al-Imam Jurjani juga bersepakat seperti mana kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Artinya akhlak itu yang memang sudah ada dalam diri kita. Lalu apa kata Al-Imam Ibnu Miskawai? Dia mengatakan halun li nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Akhlak ialah suatu keadaan pada jiwa yang mendorongnya untuk melakukannya tanpa perlu dipikir atau direncanakan sebelumnya terlebih dahulu. Sama juga. Akhlak ini katanya keadaan pada jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perkara itu. Dia mengucapkan kata-kata itu tanpa perlu dia pikir dulu. Dia melakukan tindakan itu baik ataupun buruk tanpa dia pikir dulu. Karena itu memang respon daripada apa? Daripada jiwa dia yang sudah sebati. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir coba kita lihat bagaimana pandangan Al-Imam Al-Jahiz rahimahullah. Halun nafsi biha yaf'alul insanu af'alahu bila rawiyatin wala ikhtiyari. Akhlak itu ialah suatu keadaan jiwa yang daripadanya jiwa itu seseorang melakukan perbuatan-perbuatannya tanpa perlu dipikir atau direncanakan sebelumnya terlebih dahulu. Sama, mereka bersepakat juga bahwasanya akhlak itu yang memang sudah yang akan keluar ucapan daripada mulut kita, yang kita lakukan berdasarkan tindakan kita, itu memang akan keluar berdasarkan seperti mana yang sudah ada di dalam diri kita, tanpa kita perlu fikir panjang. Karena ada orang kalau dia sudah marah, kalau dia bercakap, dia tidak perlu fikir panjang pun, dia mau cakap saja. Lah selesai dia pulang rumah, baru dia fikir, ini tak salah kok dia manongnya, maka dosa. Baru dia pikir. Ketika dia marah, dia tidak pikir panjang. Maka sebab itu kata Nabi SAW, kalau ada orang yang marah, apa kita disuruh kita buat? Diam saja. Diam. Kenapa? Kenapa disuruh diam? Supaya kita tidak sama seperti orang itu. Kalau kita merespon, nanti kita sama seperti dia. Kalau dia memaki, kita pun jadi sama seperti dia. Bagus-bagus kita diam mendapat pahala, rupa-rupanya kita respon, las-las bukan lagi mulut yang bercakap, tangan kanan sampai kiri menangkis, kaki kanan menerajang. bukanlah pula betanang di hospital pula. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat kita nilai, dapat kita simpulkan daripada definisi-definisi tadi menunjukkan akhlak itu ialah suatu yang sudah sebati.